Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Kami ucapkan selamat datang kembali pada kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia pada kegiatan workshop virtual kembali dengan tema pengembangan video pembelajaran kreatif berbasis TikTok Bapak Ibu. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu peserta workshop virtual karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan kami di malam hari ini. Tentunya malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di malam sebelumnya, di mana Bapak Ibu di malam sebelumnya sudah ditunjukkan bagaimana contoh-contoh video kreatif terkait dengan pembelajaran yang sudah ada sebelumnya, yang sudah ditunjukkan oleh narasumber kita yakni Pak Klik. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu akan membahas lebih detail terkait bagaimana pembuatan konten pembelajaran gitu. Video konten pembelajaran di mana nantinya dapat Bapak Ibu unggah di sosial media, terutama di TikTok ini Bapak Ibu, sebagai salah satu sosial media yang kerap kali mengundang banyak penggemar gitu Bapak Ibu. Sudah banyak pengguna, mengundang banyak pengguna, dan nantinya harapannya Bapak Ibu dari konten-konten tersebut akan menaikkan branding dan bermanfaat pada pendidikan di Indonesia. Tentunya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu perlu saya ingatkan kembali bahwasanya di kegiatan workshop virtual ini memang tidak ada presensi ataupun daftar hadir yang perlu Bapak Ibu isi, karena nanti daftar hadir akan kami siapkan untuk seluruh peserta dan kami bagikan bersamaan dengan hal-hal yang bersifat administrasi lainnya seperti sertifikat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa langsung praktekannya Bapak Ibu. Jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu, kemudian mempraktekannya di kemudian hari. Bapak Ibu juga bisa melihat kembali rekaman kegiatan ini karena kegiatan ini sudah kami rekam dan akan kami unggah seperti di hari sebelumnya Bapak Ibu. Akan kami kirimkan melalui grup WA yang sudah ada. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit dari saya. Langsung saja untuk malam hari ini supaya tidak berlama-lama lagi. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Klik Yan Pradana untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Klik. Baik, terima kasih Mas Arief. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Bapak Ibu, di hari kedua ini kita bisa kembali ya Bapak Ibu ya untuk membahas bagaimana mengembangkan video pembelajaran kreatif. Bahkan kalau kita sedikit untuk mengetahui bahwa video pembelajaran kreatif ini tentu tidak hanya pemaparan materi ya Bapak Ibu juga bisa membuat video kreatif tentang pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi serunya belajar bersama Bapak Ibu itu bagaimana, atau keseharian Bapak Ibu sebagai guru itu seperti apa. Nah, kalau itu bisa diulas dan bisa dipublikasikan dan menginspirasi rekan-rekan guru yang lain, di situ tentu akan menjadi salah satu branding Bapak Ibu. Menjadi salah satu branding sekolah juga. Bahkan tidak sedikit sekolah ya, yang sudah punya akun TikTok dan mengeksplor kegiatan-kegiatan sekolahnya dan menjadi salah satu sarana promosi untuk menunjukkan eksistensi sekolah tersebut. Baik, di malam hari ini saya akan memaparkan berbagai ide-ide konten tentang video pembelajaran kreatif tentunya yang bisa diposting di TikTok, dan di akhir saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat video tersebut gitu ya, bisa membuat video tersebut. Bahkan video-video itu langsung diposting di TikTok. Dan bisa tandai saya Bapak Ibu ya, tandai saja di @klikyan. Nanti saya bisa akan melihat konten Bapak Ibu dan bisa memberikan like langsung ataupun follow langsung dengan akun TikTok Bapak Ibu nih. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah siap, boleh tuliskan deh siap-siap gitu ya. Sebelum saya akan mulai nih Bapak Ibu nih, siap. Atau boleh saya sudah posting video di TikTok, atau boleh ini follow TikTok saya dong gitu ya. Silakan Bapak Ibu, silakan boleh menulis di kolom komentar. Wah nih, Bu Puji Harti udah siap, Bu Elia udah siap, Pak Arus Budi,
Yuk sambil tulis akun TikToknya deh, siapa nih? Oh ini follow nih, MTS Balikambang. Wah udah, yuk Bu Faikuniam, MTS Balikambang. Bu Ida, Bu Maria, udah siap nih. Siapa lagi nih akun TikTok yang muncul? Coba deh saya cari dulu deh. Sambil menunggu rekan-rekan, saya akan menuliskan di sini gitu ya. Cari ini mana nih? Saya cek MTS Balikambang. Oh ini di paling atas nih udah nih. Wah video-videonya seru nih Bapak Ibu, udah saya ikuti ya Bapak Ibu ya. Salah satunya di MTS Balikambang. Nah nanti Bapak Ibu juga saring mengikuti TikTok yang dibagikan rekan-rekan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat, saling melihat dari konten-konten di rekan-rekan yang lain, itu tentu bisa menambah referensi buat kita dalam membuat konten TikTok. Nah kali ini saya juga akan memaparkan bagaimana strategi-strateginya nih Bapak Ibu. Oke, di pertemuan kedua ini, dan tentunya Bapak Ibu, jangan lupa untuk saling follow TikToknya. Kalau mau lihat beberapa konten-konten yang saya buat, silahkan boleh cari di konten saya, yaitu di TikTok Kelian ya Bapak Ibu ya. Instagram juga boleh. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu keseruan pelatihan ini dicoba bikin TikToknya deh. Misalnya direkam beberapa scene-nya, terus dibuat pakai template kemarin aplikasi CapCut, langsung diposting dan tandai, itu akan sangat menarik tentunya Bapak Ibu. Nah, saya akan memperlihatkan 3 video Bapak Ibu. Yang ini ketika saya lihat, wah view-nya jutaan nih. Ada 3 ide konten nih. Ada 3 ide konten yang Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama ini adalah konten guru yang melakukan pembelajaran. Ternyata guru yang melakukan pembelajaran dengan membagikan pembelajarannya yang seru gitu ya. Di sini ada video yang pertama, itu permainan mencuri harta karun dari monster jahat. Permainan mencuri harta karun dari monster jahat. Dan itu menginspirasi sekali kepada teman-teman yang lain. Coba kita simak deh satu video ini Bapak Ibu. Kita simak satu video ini. Permainan mencuri harta karun dari monster jahat. Nah, keseruan-keseruan pembelajaran seperti ini itu menjadi tentunya salah satu hal yang menarik ya Bapak Ibu, kalau kita melihat, oh ternyata guru olahraga ini konten kreator juga banyak sekali, bahkan permainan-permainan yang seru dengan anak-anak itu kadang sayang sekali ketika kita mengajar, anak-anak senang untuk berinteraksi, anak-anak senang untuk beraktivitas, tapi tidak direkam Bapak Ibu. Apabila itu sempat direkam gitu ya, dan kemudian diedit sedikit, kasih sentuhan sedikit saja, itu akan menjadi satu konten yang menarik tanpa Bapak Ibu susah-susah untuk mencari di konten apa yang kita buat. Tapi keseharian seorang guru itu ternyata menjadi satu konten yang sangat menarik Bapak Ibu. Keseharian mengajar seorang guru itu menjadi satu konten yang menarik. Bahkan ini mendapatkan view 1,6 juta view. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dengan kesehariannya. Kenapa dapat seperti itu? Tentu ada strateginya. Nah kita lihat yang kedua deh, yang 1,2 juta view nih. Faktorial, contoh untuk soal nomor 1, 6 Loading nih. faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Maka hasilnya menjadi 720. Selesai. Untuk soal nomor 2, 12 faktorial dibagi 9 faktorial. 12 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Stop sampai 9 faktorial karena pembaginya 9 faktorial. Dibagi dengan 9 faktorial. 9 faktorial dibagi 9 faktorial. Nah kalau kita lihat ini videonya modalnya sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Tidak begitu yang kompleks sekali untuk membuatnya. Tapi tips-tipsnya itu ternyata sekarang banyak dicari
bahwa komunitas TikTok ini sudah mulai mencari referensi yang singkat, padat, jelas gitu ya untuk disampaikan, dan itu menjadi satu menarik sampai konten ini 1,2 juta view. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Pasti untuk konten-konten yang seperti ini adalah konten yang continue Bapak Ibu. Konten yang di-upload secara terus-menerus dalam satu jenis biasanya. Dan satu lagi ini untuk yang kemarin ya Bapak Ibu udah tulis nih Pak Triadinata nih, dia sampai hampir 6 juta view. Karena untuk ini salah satu Nah, itu adalah keseruan-keseruan seorang guru mengajar gitu ya. Satunya adalah tadi yang permainan merebut harta karun dari monster, yang kedua itu tutorial mengerjakan matematika, yang ketiga tentu keseruan dengan menampilkan bakat anak nih. Itu menjadi salah satu yang tentunya sebenarnya keseharian kita lakukan sehari-hari, tapi kalau kita kemas, kita buat, kita rekam gitu ya, terus kita posting secara kontinu, dia akan mendapatkan perhatian yang lebih Bapak Ibu ya, dan perhatian yang lebih di sana. Nah, hal yang penting dalam ketika membuat edukasi di TikTok itu ada beberapa tips nih Bapak Ibu. Jadi konten edukasi di TikTok itu menarik dan kreatif. Tapi kata kuncinya itu adalah yang paling penting adalah akurat, informatif, dan kelayakan konten yang dituju. Memperlihatkan, oh ini kompetensi guru mengajar, oh seperti ini nih, ini bagus nih. Oh ide-idenya mesti muncul yang baru nih, itu relevan gitu ya. Dan bahkan tidak jarang konten yang visualnya bagus, tapi nggak akurat, itu view-nya nggak banyak gitu Bapak Ibu ya. Kadang malah memberikan pengaruh yang negatif di sana. Jadi harus seimbang antara kreativitas Bapak Ibu membuat dan juganya nggak hanya, kalau boleh dibilang nggak hanya kayak pencitraan ya Bapak Ibu ya. Kalau dibuat nggak hanya pencitraan, tapi memang kita melakukan hal pembelajaran itu, kita kemas, rekam, habis itu kita bagikan. Kita mulai dari yang simple-simple aja. Oh misalnya kuis dari anak, atau misalnya kita biasanya memberikan apalah biasa untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah di situ menjadikan salah satu konten edukasi di TikTok itu diminati oleh khalayak komunitas TikTok. Gitu. Nah, agenda hari ini yang akan saya bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Agenda yang hari ini saya bahas itu ada 5 poin penting. Yang pertama adalah menentukan target audience. Yang pertama adalah menentukan target audience. Nah, selain menentukan target audience itu adalah bagaimana menciptakan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu bisa muncul ketika ada kondisi yang seperti apa nih, ini akan saya sampaikan hari ini. Dan tentunya menggunakan CapCut untuk video. Jadi fokusnya adalah menggunakan CapCut untuk edit video. Nah, dasar penggunaan CapCut dan memanfaatkan template CapCut akan saya ulang kembali. Nah, nih Bapak Ibu, siapa target audiens Bapak Ibu? Ketika ditanya deh, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau ada kesempatan membuat konten TikTok gitu ya, siapa penonton Bapak Ibu? Apakah guru kah? Apakah sesama guru kah atau muridnya, atau itu harus spesifik Bapak Ibu. Kalau konten-konten saya sebenarnya kalau dilihat gitu ya, saya lebih banyak di konten short YouTube sama di TikTok sedikit itu. Itu lebih fokus ke siswa. Karena di siswa ini saya mengajarkan konten IPA. Jadi itu lebih fokus ke siswa, bukan ke guru. Kalau guru sedikit Bapak Ibu untuk yang menonton untuk yang menonton konten tentang ekosistem, tentang listrik statis, itu biasanya yang menonton adalah siswa. Nah, Bapak Ibu harus sesuaikan nih. Kira-kira antara siswa, guru, orang tua harus milih salah satu nih Bapak Ibu. Fokusnya kita memang harus milih salah satu. Kalau seperti pembelajaran itu, proses pembelajaran itu berarti guru targetnya. Targetnya adalah guru. Kalau proses pembelajaran targetnya adalah guru. Atau orang tua boleh. Tapi kalau materi seperti tips-tips tadi,
itu dia fokusnya ke siswa. Tapi kalau seperti menampilkan bakat itu lebih umum lagi, lebih luas dia kontennya. Ada yang pengen lihat keseruan belajar, ada yang pengen melihat bakat anak jadi, ini keren sekali gitu ya. Nah itu bisa dilihat di sana, bahkan sampai dimention penyanyi aslinya gitu. Wah itu akan lebih booming lagi, Pak Ibu. Nah ada ciri khas ketika membuat konten TikTok ini, itu adalah ciri khas yang dimiliki adalah kontennya bentuknya seperti apa. Terus pastikan minatnya sama usianya atau penontonnya siapa. Dan semakin spesifik ide kontennya itu akan semakin bagus, Pak. Mungkin salah satu murid saya gitu. Ada yang hobi banget dengan kereta. Hobi banget dengan kereta. Bahkan kontennya itu melebihi follower saya itu, Bapak Ibu. Dia membahas semua tentang kereta. Kereta ini namanya kereta Brawijaya nih. Seperti apa spesifikasinya, tujuannya dari mana ke mana, dia ini seperti apa. Terus ada kereta lagi, kereta barang, kereta apa. Dia benar-benar semua kontennya membahas kereta. Itu akan lebih bagus ketika Bapak Ibu memiliki spesifikasi konten yang lebih spesifik gitu ya. Itu akan lebih bagus. Jadi kalau orang ingin melihat, ini mau cari referensi tentang kereta deh. Nah itu berarti di channel yang ini nih. Itu nih misalnya, kalau yang murid saya itu nih, dia bahas semua jenis kereta. Kalau Bapak Ibu mau membahas bagaimana tentang kebijakan nih, membahas kebijakan, nah itu kebijakan dibahas terus Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membahas tentang tips pembelajaran, nah itu tips pembelajaran dibahas terus menerus. Bapak Ibu mau membahas tentang mapel, Bapak Ibu misalnya mau membahas tentang apa gitu. Kalau saya membahas tentang sains, harusnya saya membahas sains terus Bapak Ibu. Tanpa hanya sedikit-sedikit sekali, kalau misalnya sedikit-sedikit sekali konten-konten yang lain. Nah, selain itu gitu ya, untuk memunculkan ide kreatif ini Bapak Ibu perlu riset. Risetnya adalah channel-channel yang sejenis. Nah, channel yang sejenis ini itu seperti apa? Konten-konten yang sejenis ini itu yang mau Bapak Ibu buat, Bapak Ibu harus melihat. Itu istilahnya kayak referensinya bisa jadi saingannya nanti, bisa jadi mencari idenya itu kita harus nonton dari TikTok itu kita tonton tuh. Oh ini cocok dengan saya nih, follow. Oh ini cocok dengan saya, follow. Nah itu kita harus follow dan kita lihat, oh ini jadi ide konten yang tentunya akan membantu kita. Nah selain itu perlu sekali brainstorming. Banyak sekali kalau biasanya yang saya lakukan adalah menulis catatan-catatan khusus. Setelah mikir, contoh, misalnya membahas tentang sistem pencernaan, biasanya saya tulis saja sistem pencernaan, penyakit sistem pencernaan. Terus kadang ada yang keluar dari topik, oh ini Spiderman makan keadaan terbalik. Kalau Spiderman itu makan terbalik itu tertelan enggak? Bahkan kalau sekarang Bapak Ibu itu bisa menggunakan yang namanya ChatGPT. Contoh nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu bisa juga mencari ide-ide kreatif. Misalnya, saya mau membuat konten TikTok. Berikan 10 gitu ya. 10 ide konten yang akan saya buat tentang pembelajaran matematika di SD. Nah, dari ChatGPT ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ide-ide konten. Nah, ini nih. Contohnya, fakta matematika aneh. Nah, itu berbagi fakta matematika yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Seperti angka yang unik, seperti hubungan matematika yang menarik, atau bisa juga yang yang solve it ini. Jadi penyelesaian kalau solve it. Menunjukkan teka-teki matematika sederhana yang harus dipecahkan dalam waktu singkat. Gitu ya. Wah ini bisa juga nih seperti ini. Atau math hack, berbagai tips. Math challenge juga bisa. Nah ini ide-ide ini yang Bapak Ibu nanti bisa kembangkan. Nah sekarang dipermudah dengan fitur AI ini Bapak Ibu bisa gunakan, salah satunya menggunakan ChatGPT, itu bisa memberikan insight ke kita, ide-ide kita secara instan. Dan kita bisa kembangkan sesuai yang kita lakukan. Nah itu yang tentunya Bapak Ibu bisa lakukan
untuk mengolah ide persepsi ini menjadi sebuah konten yang nanti akan disampaikan Bapak Ibu. Nah, itu butuh dicoba terus dan menulis, istilahnya menulis skripnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau diberikan kesempatan nih, saya mau bacakan satu persatu yang menulis di kolom chat. Bapak Ibu mau membuat konten tentang apa? Boleh juga tuliskan satu ide konten yang akan dibuat kira-kira. Membuat konten tentang apa dan ide konten apa yang akan dibuat. Wah, dalam waktu singkat ini, coba silakan Bapak Ibu, saya punya angan-angan nih. Saya mau misalnya Bapak Ibu dosen, saya mau buat angan-angan bagaimana tips menulis skripsi. Pas ini banyak penontonnya. Dari skripsi aja bisa dipisah-pisah lagi menjadi bagaimana menuliskan latar belakang. Bagaimana ujian tuh yang ditanyakan kira-kira apa saja nih. Nah, itu Bapak Ibu bisa juga untuk menuliskan. Wah, ini saya masih tunggu nih Bapak Ibu. Coba kira-kira Bapak Ibu mau buat konten apa dan satu ide konten yang Bapak Ibu buat. Konten pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMA. Nah, saya coba ya carikan ya, saya tambahkan ide nih di sini. Ini konten, nah, saya bantu nih Bapak Ibu. Berikan saya 5 ide konten pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMA. Kita cek apa nih sebenarnya. Tips menulis cerita, berbagi tips bagaimana menulis cerita yang baik. Menganalisis sastra, menganalisis karya sastra terkenal seperti novel. Wah, ini menarik nih. Kosakata keren, membagikan kosakata keren atau misalnya kata-kata serapan ya, atau misalnya kata-kata yang apotek atau apotik atau misalnya apa deh, itu kata-kata itu biasanya jadi pertanyaan tuh. Tata bahasa yang benar, diskusi tentang buku. Nah, itu Bapak Ibu bisa kembangkan tuh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa memilih salah satu dan mencarinya di ChatGPT. Saya ingin membuat konten tentang media pembelajaran berbasis TikTok. Masih kurang spesifik Bu, tambah spesifik lagi. TikTok tentang apa nih? Konten tentang kolaborasi mapel IPS bahasa Indonesia dan matematika. Wah, ini saya penasaran nih kira-kira idenya apa nih kalau dari ChatGPT ya. Ide, coba deh, ada nggak nih menariknya? Kelihatannya kalau menggabungkan 3 itu gimana nih? World Statistic Challenge, tantangan statistik dunia, membahas fakta dan data statistik menarik dari berbagai negara dunia. Wah, keren banget ya Bapak Ibu ya. Ini coba kita pilih satu, Global Issue Discussion. Proyek pembangunan berkelanjutan. Nah, coba ini. Nah, ini kan ada satu nih. Kita bisa kembangkan satu nih. Buatkan saya skrip video TikTok tentang, nah, ini kita minta buatkan nih Bu. Dibuatkan nggak ya? Kita kan mau tanya buatkan skripnya. Wah, bisa nih Bu. Halo semua, selamat datang di Tantangan Statistik Dunia. Kita akan menjelajahi data menarik dari berbagai negara di dunia. Siap? Ayo mulai. Hari ini kita akan memulai dengan negara A. Populasinya adalah 50 juta jiwa dan berapa presentasi populasi negara A dan total populasi dunia. Jika kamu tahu jawabannya, tandai di kolom komentar ya. Wah, itu udah dibuatkan. Ini Bapak Ibu, skripnya nih. Sekarang kita beralih ke negara B. Tingkat inflasinya 3%. Jika tingkat inflasinya tahun adalah 2%, berapa presentasi peningkatannya? Coba hitung dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Nah, ini cukup menarik nih Bapak Ibu nih. Ketika seperti itu, Bapak Ibu bisa gunakan AI untuk membantu menambahkan ide-ide yang tentunya itu akan sangat mendukung ide yang akan kita buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu nih semua. Konten media pemanduan wisata bahasa. Oh, yang tadi tentang biologi nih dari Bu Fatmawati. Cara menghafal Al-Quran dengan mudah di siswa SD. Saya ingin membuat tips cara mudah menentukan ide pokok paragraf. Nah, ini ide pokok paragraf ini sering sekali muncul nih Bapak Ibu. Konten media pembelajaran
mengetik dengan game. Wah, ini juga penasaran nih saya, Bapak Ibu. Konten promo penerimaan mahasiswa baru. Coba nih Bapak Ibu, kita cari idenya deh. Kita gunakan AI. Coba. Buatkan saya 3 ide. Wah, apa nih Pak? Pak Dwi Atmojo nih coba. 3 konten promo penerimaan mahasiswa baru nih gimana nih salah satu? Oh, 1 bisa virtual kampus tour Pak. Berarti kayak kita vlogging tapi kita keliling-keliling kampus nih. Ini kampus kita, jadi kita bisa belajar di nah ini macam-macam. Atau student success story, berbagai cerita sukses alumni dan mahasiswa terbaik. Atau ada lagi live Q&A session, mengadakan sesi tanya jawab langsung nih dari pembimbing akademik. Jadi itu jadi salah satu ide-ide konten yang bisa Bapak Ibu tentu manfaatkan tuh Bapak Ibu. Menarik. Wah, masih banyak lagi nih. Konten puisi, ada lagi konten pembelajaran bahasa Inggris teks. Nah, ini ada lagi nih ChatGPT dan Pictory AI. Wah, itu udah pasangan juga Bapak Ibu. Konten belajar asik aksara Sunda. Wah, cara cepat menulis rapi nih banyak. Wah, ini banyak. Oke Bapak Ibu. Ternyata kalau diminta mengeluapkan idenya ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Hanya kita tunggu eksekusinya nanti kalau sudah seperti ini kita tunggu eksekusinya. Nah, kita akan lihat lagi. Kalau sudah ada idenya, tentu ini kita akan coba menggunakan CapCut Bapak Ibu. Nah, ada yang sudah install CapCut Bapak Ibu, ada yang sudah install CapCut nih, yang sudah install dan sering pakai mungkin kalau belum. CapCut ini ukurannya 200 MB Bapak Ibu ya. Sudah ada, mantap Bu Feli. Baru siap install, silahkan. Yuk, sambil diinstal boleh. Ukurannya agak lumayan, 200 Mbps, 200 megabyte, malah kayak speed internet ya. Sudah ada dari Bu Eka. Yang belum, cari di Play Store gitu ya. Cari Play Store, cari CapCut. Kemudian diinstal nih CapCut. Kemudian diinstal. Sudah ada. Oke, saya kira sudah ada. Wah, sudah. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. CapCut ini kan kalau kita lihat kan bahasanya macam-macam. Bapak Ibu bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris CapCut-nya? Saya mau coba cek punya saya bahasa apa nih Bapak? CapCut-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Punya saya akan cek bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Wah, punya saya udah bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang belum bahasa Indonesia, silahkan ubah dulu menjadi bahasa Indonesia supaya nantinya ketika Bapak Ibu gunakan itu perintahnya sama dengan saya ya Bapak Ibu ya. Ketika seperti ini kita bisa gunakan perintahnya sama dengan saya. Kalau sudah bahasa Indonesia udah aman. Kalau belum perlu disetting. Nah, ini bahasanya diganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, perlu disetting dan bahasanya bahasa Indonesia. Itu pastikan seperti itu. Aman berarti. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu pastikan bahasanya bahasa Indonesia. Dan ketika membuka CapCut seperti ini, di bagian kanan atas, nah kita pilih bahasa Indonesia. Kalau udah bahasa Indonesia aman. Seperti itu. Oke. Bahasa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketika menggunakan salah satu nih, kita coba. Wah, ini ada nih. Ada satu video. Oke. Nah, tampilan-tampilan ini ada beberapa tampilan ya Bapak Ibu ya. Ini hasil kemarin ada pelatihan pembuatan video, saya akan praktekkan juga. Jadi ada yang dinamakan begini. Ini bagian bawah ini namanya tool. Tools ini alat Bapak Ibu.
Ini tools. Jadi ini alatnya. Alat-alatnya di mana kalau Bapak Ibu, kalau ketika saya menjelaskan alat berarti ada di bagian bawah. Ini alatnya. Terus, oke. Kalau kita lihat lagi di sini, yang kedua ini namanya timeline. Namanya timeline. Timeline ya Bapak Ibu, yang di sini timeline. Nah, yang ini, yang bagian di bagian ketiga, ini namanya preview. 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 Ya. Previewnya. Kalau yang bagian tengah ini namanya timeline. Nah, bagian yang perlu Bapak Ibu ketahui selain itu ada di bagian atas ini ekspor. Ada 4, ini ekspor. Jadi untuk kalau sudah selesai, Bapak Ibu mau menyelesaikan menggunakan panah atas ini ekspor. Ada tool alat, timeline, preview, dan juga ekspor. Saya ulangi, tool, alatnya, timeline, preview, dan ekspor. Nah, bagian-bagian itu tentu nanti akan sering sekali muncul, Bapak Ibu, akan sering sekali muncul. Nah, kalau seperti ini kita lihat tool, timeline, ini preview di kanvasnya, dan ekspor. Bagian-bagiannya di situ kalau Bapak Ibu perhatikan. Saya ulangi ya, ini tools, timeline, kanvas, sama ekspor. Kalau saya bilang tool pasti bagian bawah. Kalau saya bilang timeline itu pasti bagian untuk mengatur videonya dan kanvasnya. Nah, bagaimana untuk menggunakan CapCut ini secara basic gitu ya untuk edit video. Nah, untuk edit video gambarannya ketika Bapak Ibu mau gunakan CapCut ini itu paling penting adalah memotong namanya. Paling penting memotong. Kita cek deh. Nah, ini di sini kan ada bagian yang tidak digunakan. Bagian depan tuh biasanya 3, 2, 1 dan tidak digunakan. Bapak Ibu silahkan dipilih videonya. Ini saya akan peragakan, nanti bisa dilihat lagi. Peragakan. Dan kita bisa bagi Bapak Ibu. Bagi ini berarti memotong bagian yang depan, memisahkan bagian depan dan memisahkan bagian belakang. Nah, bagian depannya saya hapus. Berarti sudah tinggal langsung. Nah, seperti itu. Saya akan ulangi sekali lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat proyek dari awal gitu ya, tidak menggunakan template, Bapak Ibu silahkan pilih proyek baru, pilih videonya, kita tambahkan videonya, kemudian dicek bagian yang tidak digunakan. Di sini yang tidak digunakan kita pilih, kemudian pilih menu bagi. Bagi ini akan memisahkan bagian yang digunakan dan bagian yang digunakan dan tidak digunakan. Yang tidak digunakan kita bisa langsung hapus, Bapak Ibu. Kita bisa langsung hapus. Oke, sudah hilang ya. Jadi kalau kita gunakan seperti itu, kita lihat. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar nama-nama planet. Nah, karena di sini ada teks, biasanya untuk video-video pembelajaran itu digunakan teks, menambahkan teks. Jadi toolnya yang kita pilih adalah tool teks tentunya. Nah, tool teks ini pun itu isiannya banyak sekali Bapak Ibu. Ketika pilih teks itu macam-macam. Ada yang tambahkan teks biasa. Nah, fitur AI yang kemarin ditanyakan itu adalah AI subtitle otomatis. Nah, yang sering saya pakai itu 2 ini. Tambahkan teks dan subtitle otomatis. Kita coba lihat kecanggihan CapCut ini untuk membuat subtitle otomatis. Langsung saja dipilih subtitle otomatis. Ya udah bahasa Indonesia, dari video kita pilih mulai. Dan kalau kita lihat di sini, otomatis teksnya dia akan muncul nih Bapak Ibu. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar nama-nama planet. Nah, karena teksnya itu tidak terlihat, makanya Bapak Ibu perlu sekali untuk mengatur gayanya. Untuk mengatur
jenis tagnya supaya lebih bagus itu dengan gaya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu silahkan pilih. Saya akan pilih satu langsung aja di sini. Oke. Itu warna kuning. Terus saya akan ubah fontnya supaya lebih bagus. Yang pertama jenis fontnya, detailnya. Ini jenis font. Ini gaya ya. Font. Terus bahasa Inggris di sini saya biasanya suka yang coba helium nih. Ini bagus. Oke, otomatis semua teksnya akan menjadi tulisan yang tentunya sudah dengan gaya yang sama. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar nama-nama planet. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ketika membuat istilahnya subtitle gitu ya, keterangan tulisan itu nggak perlu kita ngetik satu-satu. Langsung aja dengan langsung aja ketika Bapak Ibu gunakan di sini menggunakan ketika pilih menu teks gitu ya. Kita pilih subtitle otomatis. Detailnya itu subtitle otomatis. Jadi subtitle otomatis. Nah, subtitle otomatis ini bisa digunakan untuk memberikan teks secara otomatis langsung. Oh, ini kan sangat membantu nih. Halo anak-anak hebat, hari ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan objek Merkurius nih. Kita kembalikan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ketika kita kembalikan pencet tombol hitam-hitam di sini, di luar bagian ini ya, itu dia akan kembali ada menu edit, menu audio, menu teks. Nah, di sini itu teksnya akan menghilang, ngumpet Bapak Ibu. Teks yang tadi kita buat tuh ngumpet nih, jadi agak warna pink-pink. Nah, supaya muncul kita pencet teksnya. Nah, itu dia muncul. Kalau kita kembali lagi, back, dia akan hilang. Jadi memang untuk untuk objek ini dia ngumpet karena timelinenya kecil. Nah, bagaimana untuk menambahkan objeknya nih Bapak Ibu? Menambahkan objeknya. Nah, objek-objek di sini kita bisa tambahkan dengan menu namanya overlay. Dengan menu namanya overlay. Nah, kita bisa tambahkan overlay. Kita pilih foto, kita cari nih Merkurius yang mana. Ini Merkurius. Kita tambahkan. Oke. Kita cek ya. Planet. 1. Merkurius. Nah, ini tambah lagi. Kita bisa pilih overlay, tambah overlay, pilih Venusnya. Oke. 1. Merkurius. 2. Venus. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Untuk basicnya seperti itu. Untuk basicnya adalah kita bisa menambahkan objek dan teks menggunakan CapCut ini. Nah, CapCut ini biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan nih, kan ada yang kosong di depan tuh kayak mengenal nama-nama planet itu, tapi pakai suara-suara suara-suara yang Google gitu. Nah, itu bisa juga kita tambahkan yang sering sekali di TikTok tuh suara-suara di depan gitu ya. Itu kita bisa pilih teks, tambahkan teks. Saya akan tulis di sini mengenal nama planet. Kalau sudah nambah teks ini. Nah, teksnya ini bisa bersuara Bapak Ibu. Dengan menambahkan namanya teks ke suara. Saya akan ulangi sekali lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Dari awal sampai menambahkan teks, sampai menambah teks ke suara. Saya akan ulangi sekali lagi. Nah, kita pilih saja teks ke suara. Kemudian tentu kita pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu cuma ada 2 Bapak Ibu. Mengenal nama-nama planet. Nah, itu kan suara yang sering Bapak Ibu dengar di TikTok nih. Itu namanya Mengenal nama-nama planet. Nah, ini. Oke. Nah, kita cek. Terus kita ubah gayanya. Oke, fontnya helium. Oke, kita bisa perbesar. Nah, kita cek. Mengenal nama-nama planet. Halo anak-anak
Nah, itu contohnya. Misalnya kita lihat di sini mengenal nama-nama planet. Nah, saya akan ulangi sekali lagi, Bapak Ibu ya. Saya akan ulangi sekali lagi untuk mulai dari proyek baru gitu ya. Mulai dari proyek baru. Nah, kita tambahkan proyek baru. Kita pilih videonya. Kita tambahkan. Nah, pertanyaan Bapak Ibu adalah membagi videonya jadi dua di mana? Ini kita pilih, paskan dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih edit ya. Bapak Ibu bisa pilih edit atau langsung klik di gambar di videonya. Bisa pilih edit atau klik di gambar di videonya. Saya klik editnya. Nah, akan muncul menu lagi. Di sini adalah menu bagi. Menu bagi. Nah, di menu bagi ini dia akan otomatis terpisah menjadi dua, Boy. Bagian yang tidak kita gunakan, kemudian kita hapus saja. Kalau misalnya mau kita hapus. Oke, selesai. Seperti itu. Itu untuk membagi videonya. Namun setelah itu, kalau misalnya Bapak Ibu setelah membagi, kita kan mau memunculkan teks yang secara otomatis. Kok tampilannya di bawah nggak ada teksnya? Nah, Bapak Ibu pilih back aja di sini. Kembali. Oke. Kalau sudah kembali, dia akan muncul nih, Bapak Ibu. Menu teksnya. Dia akan muncul di situ. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih teks. Kemudian ada menu subtitle otomatis. Pastikan di sini bahasa Indonesia dari video, kemudian pilih mulai. Oke. Sampai sana, Bapak Ibu bisa lihat bahwa subtitle otomatisnya itu akan muncul. Akan muncul. Kita lihat nih. Wah, dia langsung muncul. Halo anak-anak hebat. Hanya teksnya di sini kan teksnya nggak terlihat nih Bapak Ibu. Perlu dipilih di bagian di sini nih. Pilih saja. Oke, kalau sudah terpilih, kita akan mengubah gayanya. Gaya fontnya, gaya warnanya, gaya garisnya itu di gaya. Kita pilih gaya. Nah, biasanya langsung yang paling mudah tuh pilih fontnya ini. Oke, terlihat ya. Atau pilih yang lain boleh nggak? Boleh banget. Pilih yang lain lagi boleh nggak? Boleh sekali. Nah, inilah terlihat lagi secara jelas nih. Ukurannya bisa nggak ini misalnya diperbesar? Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa diedit nggak? Bisa juga. Kalau misalnya ada keterangan yang salah, ini bisa diedit. Nah, kita akan lihat dari awal. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar nama-nama planet. 1. Merkurius. Oke, kalau sudah, kita akan menambahkan judul di depan dengan suara Google nih, Pak. Judul di depan dengan suara Google. Berarti kita perlu menambahkan teks dulu. Dengan di sini kita tulis adalah nama, mengenal nama planet. Oke, kita atur. Enter. Oke, kalau sudah ini kurang bagus nih. Makanya kita atur gayanya. Gaya, kita pilih. Terus kita pilih fontnya. Kita bisa ganti font yang lain. Oke. Nah, kalau sudah tertulis seperti ini, Bapak Ibu, teksnya kan sudah ada. Jadi kita menambahkan teks ke suara. Menambahkan teks ke suara. Oke. Coba kalau pilih Jessie nih yang bahasa Inggris. Mengenal nama-nama planet. Nah, jadi kayak suara bule-bule, tapi dia membaca tulisan Indonesia. Mengenal nama-nama planet. Nah, itu mah jadi kayak apa ya? Kayak kartun nih. Kalau yang sesuai yang bahasa Indonesia baru ada dua suaranya suara wanita nih, Pak. Mengenal nama-nama planet. Satunya. Mengenal nama-nama Nah, planet. saya kira ini lebih bagus nih, lebih sesuai apa namanya? Nah, jadi kita lihat kalau sudah ada suaranya kita cek. Mengenal nama-nama planet. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar nama-nama planet. 1. Nah, untuk menambahkan objek tadi, saya perlu apa nih Bapak Ibu nih? Ada satu pertanyaan nih. Saya mau menambahkan objek. Saya pilih menu apa di antara menu-menu
di situ Bapak Ibu. Saya perlu memilih menu apa di CapCut-nya nih supaya saya mau menambahkan gambar Merkurius. Overlay, betul sekali overlay. Terus kita tambahkan, kemudian kita pilih foto, kita cari gambarnya Merkurius. Kalau sudah tambahkan. Set. Kita bisa atur durasinya ya Bapak Ibu ya. Ini durasinya lamanya seberapa. Posisinya tinggal kita atur di bagian ini pakai pakai yang ada di kanvasnya, kita tambah lagi Venus. Overlay kembali, kita tambahkan Venus. Oke. Kemudian lagi, oh ini bumi, kita tambahkan overlay lagi, cari bumi. Lagi, oh ini buminya belum sesuai nih. Sorry. Bumi. Oke. Nah, terakhir deh tambah Mars ya. Kita cari overlay lagi, back, overlay tambah Mars. Oke. Nah, kita cek dari awal. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita di sini. Mengenal nama. Oke, gambar yang saya pakai ini adalah gambar PNG ya Bapak Ibu ya. Sehingga tidak ada gambar warna putih-putih di sampingnya. Kita cek deh hasil akhirnya. Mengenal nama-nama planet. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar nama-nama planet. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. Oh ternyata Marsnya belum diatur nih Bapak Ibu. Kita atur dulu. 4. Mars. Nah, kalau di sini sudah, Bapak Ibu misalnya sudah selesai, ini masih basic sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk text to voice, sama subtitle otomatis dan overlay, sudah selesai Bapak Ibu. Oh ini saya udah nih, mau selesaikan, mau di-download. Nah ini Bapak Ibu pilih yang bagian atas. Bagian atas ini sudah ada tulisannya di sana 1080 itu pengaturannya. Menurut saya rekomendasinya ya 1080 kalau sudah langsung di sini. Oke. Ada watermarknya enggak gitu kan pertanyaannya. Kalau ini kan punya saya free nih, Canva CapCut free nih Pak. Mengenal nama-nama planet. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar nama-nama planet. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. Wah ini belum saya tambahkan ya Bapak Ibu 6. ya. Saturnus. Ini sampai akhir 7. kita cek deh. Uranus. Ada watermarknya enggak? Ini sampai sini belum ada watermarknya ya. Sampai jumpa. Ternyata ada watermarknya Bapak Ibu. Ternyata ada watermarknya dan watermarknya ada tulisan CapCut di belakang. Tapi apakah bisa untuk watermark ini dihilangkan? Sangat bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup pilih saja, kemudian dihapus. Selesai. Watermarknya udah hilang, nggak ada sekarang, udah nggak ada watermarknya. Cukup dihapus saja. Syarat supaya tidak ada watermarknya adalah Bapak Ibu tidak menggunakan fitur-fitur yang pro Bapak Ibu ya. Misalnya tambahkan teks di sini ada yang pro nggak nih? Biasanya kalau yang pro itu ada di efek. Kalau di efek di sini ada tulisan pro ini Bapak Ibu ya. Ini hindari untuk dipakai Bapak Ibu. Kalau yang ada tulisannya pro ini hindari dipakai. Jadi Bapak Ibu pakai yang biasa saja dan fitur yang biasa saja itu udah menurut saya sangat banyak sekali Bapak Ibu yang nggak kurang-kurang lah. Untuk fitur-fitur yang dikasih TikTok free itu nggak kurang-kurang untuk membuat sebuah video ya. Oke. Itu jadi nggak ada watermarknya. Itu secara basic. Bapak Ibu sudah bisa menambahkan teks subtitle otomatis, mengubah gayanya, menambahkan judulnya, kasih voice to text supaya ada suaranya, dan tentunya itu bisa Bapak Ibu menambahkan overlay juga. Jadi dampak ada watermarknya atau tidak itu tidak berpengaruh ya Bapak Ibu. Hanya kalau misalnya kita punya konten tapi tidak ada watermarknya kan itu lebih kredibel ya Bapak Ibu ya, nggak ada watermarknya itu akan lebih bagus
Sebenarnya nggak ngaruh juga, nggak ngaruh ke yang lain. Hanya kalau untuk watermarknya ini menandakan kita pakai free. Tapi di CapCut ini watermarknya bisa dihapus. Sekilas saya akan coba untuk mengulas ya Bapak Ibu. Saya akan coba mengulas. Mengimpor media pasti Bapak Ibu gunakan di sini project baru. Tidak masalah. Bapak Ibu langsung memulai project dengan menambahkan project baru. Dan juga memilih video-video yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kalau project barunya sudah, tadi ada menu yang namanya kalau Bapak Ibu pilih itu adalah menu bagi. Menu bagi di situ adalah untuk memisahkan video satu video menjadi bagian depan yang mau dihilangkan atau belakangnya yang mau dihilangkan. Nah, kemudian kalau sudah di sini ini bisa dihapus gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa juga menambahkan teks saja atau ada macam-macam. Bisa menambahkan teks, mengubah teksnya ke suara seperti tadi. Jadi kalau ini bisa kasih suara Google padat. Mengenal zat gitu, itu bisa seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu juga bisa ini cara untuk menambahkan teksnya, pilih teks, pilih tambahkan teks dan tuliskan teksnya. Tentu ini saya akan bagikan ya Bapak Ibu ya. Kalau bagian tengah bisa dihilangkan nggak bisa. Bagian tengah tentu kalau untuk menghilangkannya Bapak Ibu potong aja bagian depannya, potong bagian belakangnya, yang tengah yang di delete. Bisa, tentu bisa. Nah, dan Bapak Ibu bisa mengatur gaya. Gayanya itu sebenarnya jenis teksnya, warna teksnya, efek teksnya, animasinya. Bapak Ibu bisa kembangkan kalau dengan kata gaya tadi. Kemudian bisa juga menambahkan animasinya, dan Bapak Ibu bisa juga menambahkan template teksnya. Itu kalau fitur teksnya itu banyak sebenarnya Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Hanya sekarang secara basicnya Bapak Ibu bisa menambahkan teks seperti tadi yang saya praktekkan. Nah, ini yang tadi saya praktekkan, subtitle otomatis. Bapak Ibu cukup pilih teks, pilih subtitle otomatis, pastikan bahasanya sesuai bahasa Indonesia, terus pilih kalau sudah dicentang, otomatis dia akan memproses dan muncul teksnya di sana, tidak perlu Bapak Ibu ketik satu persatu, sudah otomatis ready. Aman untuk subtitle otomatis, dan itu sangat membantu sekali Bapak Ibu. Nah, ini untuk menambahkan objek, Bapak Ibu bisa pilih overlay, terus kemudian pilih objeknya, bisa menambahkan tipsnya. Bapak Ibu silahkan cari gambar yang PNG, supaya gambarnya itu kalau dimasukkan itu bagus Bapak Ibu. Ya, dimasukkan tuh bagus di sana. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk malam hari ini menggunakan menggunakan CapCut. Besok kita akan bahas lebih lanjut lagi tingkatan yang menggunakan animasi, transisi, efeknya, dan yang lain saya akan bahas secara detailnya di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini selain Bapak Ibu coba pikirkan ide kontennya, Bapak Ibu coba gunakan mengedit CapCut ini secara sederhana dengan membaginya, memotong, menghapus bagian yang tidak terpakai, menambahkan teks, menambahkan subtitle otomatis, menambahkan suara yang dari Google tadi, dan menambahkan objek. Itu tahapan yang perlu Bapak Ibu kembangkan nih setelah pertemuan ini, dicoba nih setelah pertemuan ini. Namun kalau Bapak Ibu masih kesulitan di sana, Bapak Ibu bisa gunakan yang salah satu salah satu fitur yang ada di CapCut yang kemarin saya praktekkan itu adalah menggunakan menggunakan template. Ini kok susah nih kalau misalnya buat dari awal. Nah, gunakan saja template-nya. Bapak Ibu bisa gunakan template macam-macam yang ada di sini dan silahkan Bapak Ibu pilih video mana yang mau diedit gitu ya. Contoh nih. Mana ya? Ah, ini. Contoh ada 4 video. Coba dulu pakai template dan diposting deh. Bapak Ibu bisa nyari video-videonya. Nah, saya akan nyari video aktivitas anak-anak belajar deh Bapak Ibu. Mana nih anak-anak belajar nih? Oh nih. Oke, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah terpilih 4 itu kita tinggal langsung
oke gitu ya, template sudah oke, baru belajar yang secara basicnya. Jadi kalau misalnya wah masih sulit banget nih edit basic, pakailah template terus, enggak masalah. Seperti itu Bapak Ibu, saya kira untuk hari ini semoga Bapak Ibu bisa mencobanya gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mencobanya, dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya Bapak Ibu merekam pelatihan ini, kejadian terus dibuat pakai template, diposting di Instagram, jangan lupa tandai Guru Inovatif Indonesia dan juga tandai saya di Klik ya. Jadi video-video yang dibuat pakai template pun postinglah, boleh di TikTok-nya atau di Instagram-nya tandai kita. Dan tentu Bapak Ibu itu akan menjadi salah satu buat saya senang sekali gitu ya ketika Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya dan melihat hasilnya dengan bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira terima kasih Mas Arief, bisa dipandu untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Klik atas penyampaian materinya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Sudah bagus tadi video-videonya sudah ditunjukkan oleh Pak Klik dan bagaimana fitur-fitur CapCut tadi digunakan. Saya kira yang untuk dasarnya saja Bapak Ibu sudah cukuplah. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan atau mungkin bisa dipraktekkan sekarang juga Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu menemui kendala yang mungkin bisa ditanyakan secara langsung melalui Zoom meeting ini Bapak Ibu, sehingga dari kendala-kendala tersebut sudah ada solusinya, begitu Bapak Ibu. Baik, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Di pertama ini Bapak Sumarni sudah raise hand. Silakan Pak Sumarni bisa menghidupkan mic-nya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan bisa dituliskan pertanyaan tersebut di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Nanti bisa dijawab oleh narasumber juga. Baik, di sini sudah ada yang raise hand Pak. Di sini ada Ibu Armi Rainati. Silakan Ibu Armi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Baik, saya pernah coba membuat video menggunakan CapCut. Nah, tahun lalu saya buat ketika saya buat itu tidak perlu biaya. Tapi kemarin itu hanya durasinya 1 menit atau 2 menit saja. Lebih dari 2 menit itu harus berbayar. Kemudian Mr. Klik, pertanyaan yang kedua, saya biasanya download video, misalnya background berita atau background dari milik video milik orang lain gitu Pak. Jadi apakah itu nanti bertentangan dengan ITE, hak cipta orang begitu Pak? Terima kasih, Mr. Klik. Baik, Bu Armi. Ya. Untuk yang pertama gitu ya, sebenarnya untuk kita menggunakan CapCut ini, mau Bapak Ibu edit 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, itu tidak ada batasan untuk berbayar Bapak Ibu. Kecuali kita gunakan aset yang ada tulisannya Pro, Bu. Kalau kita gunakan seperti misalnya di video kita yang 1 menit itu, kita gunakan transisi yang ada tulisannya Pro, untuk ekspornya harus bayar. Kalau ada pakai efek yang ada tulisannya Pro, itu juga harus bayar. Kalau yang menggunakan Pro. Namun Bapak Ibu saya kira hindari untuk yang menggunakan Pro, untuk yang free gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada batasan yang digunakan ketika Bapak Ibu membuat video. Mau 10 menit sebenarnya masih gratis. Asalkan Bapak Ibu tidak menggunakan aset yang Pro. Yang Pro tadi saya tampilkan di bagian efek-efek itu ada tulisannya Pro seperti itu Bu Armi ya. Ada tulisannya Pro itu kalau milih 1 saja itu jadi berbayar. Tapi kalau tidak ada aset yang tulisannya Pro dipilih, itu mau berapa menit pun aman. Tapi saya berikan tips ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat konten untuk TikTok memang maksimalnya hanya 5 menit. Tapi kalau konten untuk YouTube kan sebenarnya panjang menit bisa. Tapi untuk video pembelajaran maksimal 10 menit deh. Nanti kalau lama-lama sama anak-anak paling di skip aja, tidak ditonton secara seksama. Jadi kita bisa buat secara singkat itu akan lebih bagus seperti itu. Dan permasalahan ketika Bapak Ibu menggunakan video orang lain tentu
itu adalah melanggar copyright Bapak Ibu. Kalau di YouTube ya, otomatis dia akan mendapatkan mendapatkan peringatan bahwa Bapak Ibu menggunakan video orang lain. Nah, itu biasanya ada peringatan di sana. Kalau undang-undang ITE bagaimana ya? Mungkin kalau untuk secara simpelnya adalah copyright gitu. Kalau di YouTube lah, kena copyright. Kalau untuk di TikTok itu masih sedikit agak longgar gitu ya untuk penggunaan seperti itu dibanding dengan YouTube. Kalau TikTok kalau background enggak masalah. Misalnya banyak kan yang membuat konten di belakangnya adalah background video orang terus kita mengomentari. Nah, pada video ini seperti apa gitu kan, itu yang biasanya digunakan, terus kita kayak green screen belakangnya ada, itu enggak apa-apa karena kita namanya kayak apa itu ya, sting itu, dia kayak kolaborasi, itu enggak masalah Bu, enggak apa-apa. Jadi Ibu menjelaskan, oh dalam pembelajaran ini sangat baik loh Bapak Ibu, tahapannya kita lihat. Nah itu bagus untuk membuat sebenarnya banyak konten yang seperti itu dan bisa Bapak Ibu kembangkan khususnya untuk konten TikTok. Itu ide yang sangat bagus. Jadi saya juga nggak kepikiran tadi, nggak melihat yang tentunya ada objek terus dihilangkan latar belakangnya, terus belakangnya video. Nah itu tentu bisa dipraktekkan. Mantap deh Bu Armi, ini idenya nih, saya jadi kepikiran juga nih di sini. Terima kasih deh. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya. Ada yang ingin ditambah lagi mungkin Bu Armi? Atau cukup? Cukup. Baik. Itu stitch video Pak ya? Untuk play video orang lain gitu Pak? Betul. Baik. Itu untuk pertanyaan pertama dari Bu Armi tadi, sekaligus menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Kamria di kolom chat. Dan ini ada pertanyaan kedua Pak. Untuk menampilkan tampilan di desktop kayak pemateri itu pakai aplikasi apa? Oh, saya ini ya. Gagal fokus ke tampilan desktopnya tadi, Pak. Ini aplikasinya namanya AppPower, Bapak Ibu. Ini AppPower Mirror namanya. Yang kayak tampil ini AppPower Mirror. Dia bisa konekkan pakai Android, iOS ataupun TV, ini pakai AppPower Mirror. Silakan Bapak Ibu carikan ya. Jadi kalau misalnya Android itu bisa pakai kabel, bisa pakai WiFi juga. Kalau untuk yang iOS hanya pakai WiFi saja. Yang penting antara device komputer atau laptopnya sama HP-nya connect ke satu WiFi yang sama. Nanti ada yang namanya kita power mirror-nya langsung mirroring di sini. Dan itu mudah untuk menjelaskan ketika Bapak Ibu menjelaskan apa yang dikerjakan di HP dijelaskan di komputer atau laptop, itu mempermudah seperti itu. Mas Ari. Baik, Pak Kulik. Mungkin bisa dipraktekkan juga untuk pembelajaran yang mungkin siswanya nanti pegang HP masing-masing, kemudian kita bisa contoh gitu ya Pak ya. Tepat sekali. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ajukan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand secara langsung agar bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung di kesempatan malam hari ini Bapak Ibu. Dan untuk Ibu Iva ini, untuk materinya nanti akan kami share Bapak Ibu, termasuk juga rekamannya akan kami share mulai hari pertama juga. Dan nanti akan kami siapkan link yang terhubung antara materi dengan rekaman Zoom-nya begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, rekaman dan materinya akan kami kirimkan juga Bapak Ibu. Ini sepertinya Pak Ikun Niam minta ditulis nama aplikasinya. Siap. AppPower Mirror ya. AppPower Mirror. Saya mungkin tadi nggak share screen ya Mas Arif ya? Enggak. Ini Bapak Ibu nih. Namanya AppPower Mirror. Bisa connect Android, bisa connect iOS, bisa connect WiFi, bisa connect USB. Kalau USB agak ribet karena harus membuka mode pengembang sepertinya, mode pengembang dan USB debugging. Nah, itu seperti itu. Tutorialnya banyak Bapak Ibu, silahkan bisa cari deh tutorialnya Bapak Ibu untuk mirroring. Baik Pak Klik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau mungkin jika memang tidak ada pertanyaan, saya kira juga cukup jelas penjelasan dari Pak Klik. Nanti untuk malam terakhir akan dibahas lagi fitur-fitur yang lebih lengkap tentunya agar konten Bapak Ibu lebih menarik lagi Bapak Ibu. Dan mungkin nanti bisa sampai publikasi di TikTok-nya
dan supaya nanti dapat memotivasi Bapak Ibu guru yang lain, begitu Bapak Ibu. Saya kira untuk malam hari ini jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja Bapak Ibu. Dan jika memang ada pertanyaan di lain waktu ini, Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup WA Bapak Ibu. Nanti grup WA akan kami buka kembali setelah kami kirimkan rekamannya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jika mengalami kendala dalam praktek-praktek kegiatan ini, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung di grup tersebut Bapak Ibu. Baik, mungkin cukup itu saja Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Klik atas penyampaian materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.